Di pertengahan tahun 1960-an, Asia Tenggara sedang bergejolak. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang karismatik, menentang keras pembentukan Federasi Malaysia. Bagi Jakarta, ini bukan sekadar pembentukan negara baru. Ini adalah proyek neokolonialisme Inggris yang menyamar. Sebuah upaya untuk mengepung Indonesia dengan kekuatan asing. Soekarno melihatnya sebagai boneka Inggris yang mengancam kedaulatan dan cita-cita bangsa. Maka, lahirlah Komando Ganyang Malaysia dalam Operasi Dwi Korah. Ini bukan perang biasa. Ini adalah pertarungan ideologi, harga diri, dan penolakan terhadap campur tangan asing di halaman belakang rumah sendiri. Konflik ini memuncak di perbatasan Kalimantan, sebuah wilayah hutan lebat yang menjadi saksi bisu pertaruhan nyawa. Di satu sisi, berdiri Special Air Service atau SAS Inggris. Mereka adalah legenda, pasukan elit yang sudah kenyang pengalaman di berbagai medan perang dunia. Mereka terlatih, disiplin, dan dilengkapi dengan persenjataan tercanggih pada masanya. Di sisi lain, ada Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, Cikal Bakal Kopassus. Pasukan ini masih sangat muda, baru dibentuk. Pengalaman tempur mereka belum sebanding dengan SAS. Namun, mereka punya sesuatu yang tidak bisa diukur dengan statistik semangat membara dan keberanian yang lahir dari tekad mempertahankan kedaulatan tanah air. Mereka mungkin kalah dalam persenjataan dan pengalaman, tetapi mereka bertempur di tanah mereka sendiri, dengan api patriotisme yang menyala-nyala di dada. Ini adalah pertarungan antara David dan Goliath versi modern. Medan pertempuran mereka adalah Desa Mapu, sebuah titik terpencil di perbatasan Kalimantan Barat. RPKAD mendirikan pos di Balai Karangan. Sementara hanya sekitar 1 kilometer di seberang, pasukan Inggris yang terdiri dari para komando dan personel SAS membangun pos pertahanan mereka. Jarak yang begitu dekat ini menciptakan ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Patroli SAS seringkali sengaja melintasi perbatasan, memancing reaksi dari pihak Indonesia. Mereka seolah ingin menguji nyali pasukan muda yang menjaga garis depan. Provokasi ini bukan sekadar unjuk kekuatan. Ini adalah perang urat syaraf yang dirancang untuk merusak mental lawan sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai. Setiap derap langkah sepatu Lars mereka di tanah Indonesia adalah percikan api yang mendekati tumpukan jerami kering. Ketegangan akhirnya mencapai puncaknya. Para komandan RPKAD sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus berada dalam posisi defensif. Provokasi musuh harus dibalas dengan tindakan nyata yang tegas dan mengejutkan. Mereka memutuskan bahwa cara terbaik untuk menghentikan arogansi SAS adalah dengan menyerang langsung ke jantung pertahanan mereka. Sebuah rencana berani pun disusun melakukan serangan penyergapan fajar ke pos musuh di Desa Mapu. Ini adalah sebuah pertaruhan besar. Menyerang pasukan sekelas SAS di markas mereka sendiri adalah misi yang mendekati bunuh diri. Namun, bagi prajurit RPKAD, ini adalah soal kehormatan. Mereka harus membuktikan bahwa semangat juang anak bangsa tidak bisa diremehkan oleh kekuatan manapun di dunia. Malam sebelum serangan adalah malam yang panjang dan penuh ketegangan. Di bawah kanopi hutan Kalimantan yang pekat, para prajurit RPKAD mempersiapkan diri dalam senyap. Tidak ada obrolan yang tidak perlu. Hanya ada suara jangkrik dan gemerisik daun yang tertiup angin malam. Wajah-wajah muda itu mengeras, dipenuhi tekad baja. Mereka membersihkan senjata mereka untuk terakhir kalinya, memeriksa amunisi, dan mengoleskan arang ke wajah mereka sebagai kamuflase. Di dalam hati masing-masing, doa dipanjatkan dalam keheningan. Mereka tahu, fajar yang akan datang mungkin menjadi fajar terakhir bagi sebagian dari mereka. Namun, rasa takut itu berhasil mereka tekan dengan sebuah keyakinan yang lebih besar, membela harga diri bangsa. Rencana serangan disusun dengan cermat, memanfaatkan elemen kejutan sebagai kunci utama. Mereka akan bergerak dalam kegelapan total, menyusup tanpa suara menuju pos pertahanan SAS. Tujuannya adalah menghancurkan kekuatan musuh sebelum matahari terbit sepenuhnya. Komandan Batalion 2 RPKAD membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok serbu kecil, masing-masing dengan target spesifik. Mereka mempelajari tata letak pos musuh dari kejauhan, mengidentifikasi posisi senapan mesin, barak, dan pusat komando. Setiap prajurit telah menghafal perannya. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keberhasilan seluruh misi yang mempertaruhkan nama besar Indonesia. Saat langit timur mulai memunculkan semburat warna pucat, sinyal serangan diberikan. Dunia yang tadinya sunyi tiba-tiba meledak dalam kekacauan.
Rentetan tembakan dari senapan serbu RPKAD memecah keheningan fajar, menghantam pos SAS dengan kekuatan yang tak terduga. Granat-granat meledak di antara barak-barak, menciptakan kepanikan di antara pasukan Inggris yang baru terbangun dari tidur mereka. Elemen kejutan bekerja dengan sempurna. Pasukan SAS yang sangat berpengalaman itu dibuat kalang kabut. Mereka tidak pernah menyangka anak-anak kemarin sore dari seberang perbatasan berani melakukan serangan frontal yang begitu nekat dan terkoordinasi dengan baik. Fajar di desa Mapu telah berubah menjadi neraka. Pasukan SAS dengan cepat pulih dari keterkejutan awal. Sebagai pasukan elit, mereka terlatih untuk bereaksi cepat di bawah tekanan. Mereka segera mengambil posisi bertahan dan membalas tembakan dengan gencar. Suara senapan serbu FN FAL milik RPKAD beradu dengan raungan senapan L1A1 SLR milik SAS. Peluru beterbangan menyasar ke segala arah, merobek dedaunan dan mengoyak batang-batang pohon. Pertempuran dengan cepat berubah menjadi adu nyali dan keterampilan menembak pada jarak yang sangat dekat. Udara dipenuhi bau mesiu yang menyengat dan teriakan para prajurit yang terluka dari kedua belah pihak. Pertempuran legendaris antara dua kekuatan elit dunia telah dimulai dengan sangat brutal. Pertempuran dengan cepat meningkat dari baku tembak jarak jauh menjadi pertarungan brutal dari parit ke parit. Para prajurit RPKAD, dengan semangat yang meluap-luap, terus merangsek maju. Mereka melompati kantung-kantung pasir, menerobos masuk ke dalam barak, dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang mengerikan. Disinilah keberanian murni diuji. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Hanya ada lawan di depan mata dan pilihan untuk membunuh atau dibunuh. Sangkur menjadi senjata pamungkas. Teriakan komando, menggema, menjadi pekik semangat yang menakutkan bagi lawan sekaligus membakar adrenalin para penyerang. Mereka bertarung seperti banteng terluka, mengabaikan rasa sakit dan ketakutan demi menuntaskan misi. Pasukan SAS, yang terkenal dengan kebrutalannya, melawan dengan keganasan yang sama. Mereka adalah petarung yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Duel 1 lawan 1 terjadi di beberapa titik. Pertarungan fisik yang mengandalkan segala cara untuk bertahan hidup. Pukulan, tendangan, dan hunjaman sangkur menjadi pemandangan yang biasa. Di tengah kekacauan itu, terlihat jelas perbedaan mendasar antara kedua pasukan. SAS bertempur dengan kalkulasi dingin dan efisiensi mematikan seorang profesional. Sementara RPKAD bertempur dengan semangat patriotisme yang membara, sebuah kekuatan emosional yang membuat mereka mampu melampaui batas kemampuan fisik dan menantang maut tanpa keraguan. Namun, keberanian saja tidak cukup untuk melawan keunggulan teknologi. RPKAD mulai merasakan dampak dari persenjataan lawan yang lebih superior dan jumlah amunisi yang lebih banyak. Satu persatu, prajurit terbaik bangsa mulai gugur. Terkena tembakan akurat dari penembak jitu SAS atau menjadi korban ledakan granat. Setiap prajurit yang jatuh adalah kehilangan yang sangat besar. Tetapi itu tidak sedikit pun menyurutkan langkah rekan-rekan mereka. Justru sebaliknya, gugurnya kawan seperjuangan semakin memompa semangat mereka untuk membalas dan merebut kemenangan. Darah yang tumpah di tanah Mapu menjadi pupuk bagi kegigihan mereka yang tersisa. Meski menderita kerugian besar, pasukan RPKAD menolak untuk mundur. Mereka terus menekan, memaksa pasukan SAS untuk bertempur mati-matian, hanya untuk mempertahankan posisi mereka. Para komandan di lapangan harus membuat keputusan sulit dalam hitungan detik, mengarahkan sisa pasukan mereka untuk fokus pada target-target paling vital. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memenangkan pertempuran atrisi ini. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menimbulkan kerusakan sebesar mungkin pada musuh, dan menyelesaikan tujuan utama, menghancurkan pos pertahanan lawan, dan membuktikan bahwa wilayah Indonesia bukanlah tempat yang bisa diinjak-injak seenaknya. Kegigihan inilah yang akan menentukan hasil akhir pertempuran berdarah itu. Ketika matahari mulai meninggi, intensitas pertempuran perlahan mereda. Pos pertahanan SAS di desa Mapu telah hancur lebur. Barak-barak terbakar, kantung-kantung pasir porak-poranda, dan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Meskipun RPKAD menderita kerugian yang signifikan, mereka berhasil mencapai tujuan utama mereka. Mereka telah menghancurkan superioritas dan arogansi SAS. Pasukan RPKAD kemudian melakukan konsolidasi dan menarik diri secara teratur, membawa rekan-rekan mereka yang gugur dan terluka. Mereka tidak merebut wilayah itu, karena itu bukan tujuan mereka. Misi mereka adalah mengirimkan pesan yang jelas,
Dan pesan itu telah tersampaikan dengan darah dan api. Ini adalah sebuah kemenangan taktis yang sangat mahal. Kabar mengenai pertempuran di Desa Mapu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Awalnya, banyak yang tidak percaya. Bagaimana mungkin sebuah unit komando yang masih hijau dari Indonesia mampu menyerang dan menghancurkan markas pasukan elit sekelas SAS Inggris? Namun fakta di lapangan tidak bisa dibantah. Keberhasilan RPKAD ini menjadi sebuah kejutan besar di kalangan militer internasional. Dunia akhirnya mengakui bahwa Indonesia memiliki pasukan khusus yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberanian dan semangat juang mereka menjadi buah bibir, mengangkat citra dan harga diri militer Indonesia di panggung global. Desa Mapu menjadi simbol dari lahirnya sebuah kekuatan baru yang disegani. Bagi Indonesia, pertempuran ini lebih dari sekadar kemenangan militer. Ini adalah pembuktian bahwa semangat untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan adalah senjata yang paling ampuh. Para prajurit RPKAD yang bertempur di Desa Mapu telah menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, keterbatasan dalam persenjataan dan pengalaman bisa diatasi. Mereka mewarisi api perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang bertempur dengan bambu runcing melawan senapan mesin. Pengorbanan mereka menjadi pengingat abadi bagi generasi penerus tentang betapa mahalnya harga sebuah kedaulatan. Mereka adalah pahlawan yang namanya mungkin tidak semua orang tahu, tetapi jasanya terukir selamanya dalam sejarah bangsa. Kisah heroik di Desa Mapu mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan dan dipertahankan. Ancaman terhadap kedaulatan bisa datang dalam berbagai bentuk, baik itu agresi militer maupun intervensi asing yang lebih halus. Semangat juang, keberanian, dan rasa cinta tanah air adalah benteng pertahanan terakhir kita. Sejarah pertempuran antara Kopassus dan SAS ini akan selalu menjadi inspirasi, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah gentar untuk berdiri tegak dan melawan siapapun yang mencoba merendahkan martabat dan kedaulatannya. Smart people, think about it.